Yesus dan Nabi Isa diidentifikasi sebagai orang yang sama, hanya berbeda versi ceritanya saja. Setiap orang, khususnya yang beragama Nasrani, mengetahui seperti apa sosok Yesus yang sering dilihat dalam lukisan. Dia merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara Barat. Yesus dikenal sebagai orang berkulit putih, bermata biru, dengan rambut pirang yang panjang, berjanggut, memakai jubah berlengan panjang, yang seringkali berwarna putih, dan mantel. Tetapi apakah sosoknya memang seperti itu? Bisa jadi tidak. Faktanya, gambar Yesus yang sangat terkenal ini, sebenarnya berasal dari era Bizantium, dari abad keempat Masehi. Alkitab pegangan Kristiani tidak menggambarkan Yesus secara fisik. Dan semua bukti yang dimiliki kaum ilmuwan menunjukkan bahwa dia mungkin terlihat sangat berbeda dari penggambarannya selama ini. Gambaran Yesus dari masa ini hanya bersifat simbolik, semuanya mengenai makna, dan tidak akurat secara historis. Mereka hanya berpegang pada gambar dari tahta kekaisaran, seperti yang kita lihat di mosaik altar di Gereja Santa Pudenziana di Roma ini. Lukisan ini juga merupakan lukisan kuno yang menggambarkan dewa matahari. Seniman Bizantium berupaya untuk menunjukkan Kristus penguasa surgawi sebagai raja kosmik, dan menjadikan dia sebagai dewa Zeus versi muda. Dan ini telah menjadi model standar tentang penggambaran awal Yesus. Umat Kristen awal-awal tidak menunjukkan Yesus sebagai penguasa surgawi. Namun mereka menggambarkan Yesus sebagai seorang laki-laki pada umumnya, tanpa janggut, dan berambut pendek. Tetapi mungkin, sebagai seorang bijaksana yang mengembara, Yesus akan memiliki janggut dan berambut panjang, karena dia tidak sempat ke tukang potong rambut. Secara umum, janggut dianggap sebagai hal yang membedakan seorang filsuf dari orang kebanyakan. Namun, pada abad pertama Graeco Romawi, Yesus berpenampilan bersih dengan janggut dicukur dan rambut pendek. Rambut gondrong dan janggut merupakan gambaran orang yang saleh, namun kebanyakan filsuf biasanya menjaga rambutnya tetap pendek. Di masa Yesus, orang yang kaya memakai jubah panjang pada acara khusus, untuk menunjukkan status mulia mereka di masyarakat. Dalam salah satu ajaran, Yesus mengatakan, waspada terhadap juru tulis, yang berhasrat untuk berjalan dalam jubah panjang, dan untuk memperoleh penghormatan di pasar-pasar, dan mendapatkan kursi utama di dalam sinagoga dan tempat terhormat dalam perjamuan. Dengan adanya perkataan Yesus ini, kita dapat mengasumsikan, bahwa Yesus tidak menggunakan jubah. Seperti yang tergambar dalam koin ini, secara umum, seorang pria di masa Yesus, akan menggunakan tunik sepanjang lutut, dan kaftan untuk perempuan sepanjang mata kaki. Dan bagaimanapun, Yesus tidak menggunakan warna putih. Karena di Judea, warna putih itu terkait dengan sebuah kelompok yang disebut Essenes, yang mengikuti interpretasi yang ketat dari hukum Yahudi. Lalu bagaimana dengan wajah Yesus? Kain yang memiliki sebutan kain kafan dari Turin, dipercaya membungkus jenazah Yesus setelah wafat di kayu salib, dan mencetak wajah Sang Juru Selamat. Tercetaknya wajah Yesus ini, kemudian menjadi acuan berbagai lukisan atau patung, dan diklaim sangat mendekati aslinya. Kain berpola kerangka berukuran 1,21 meter x 4,42 meter itu, berlumuran bercak darah manusia, dan tampak jelas menunjukkan sosok seseorang yang baru saja menjalani hukuman penyaliban. Pada kain itu, terlihat sosok wajah Yesus lengkap dengan janggut tebalnya. Namun masalahnya, status keaslian kain itu sendiri menjadi kontroversi. Sejarah dari kain ini, ditemukan pertama kali di Liri Prancis, pada tahun 1307. Dan satu-satunya catatan yang paling bisa diandalkan tentang kain itu, adalah yang tersimpan di Katedral Turin sejak abad ke-16. Para ahli penanggalan karbon dari Universitas Oxford, Zurich, dan Arizona, membuktikan kain kafan itu adalah buatan abad ke-14. Sementara hasil penanggalan radiokarbon yang lain menunjukkan, kain itu berasal dari antara tahun 1260 hingga 1390 Masehi, 12 abad setelah kematian Yesus. Sehingga, wajah yang tercetak di atasnya, bukan wajah Yesus. Tenunan dan kain yang digunakan, bisa saja menunjukkan bahwa kain tersebut berasal dari masa keberadaan Yesus, ataupun dari abad pertengahan.
Pada kain tersebut, ditemukan pigmen yang berasal dari Timur Tengah. Akan tetapi, bukti tersebut tidaklah cukup untuk membenarkan keaslian kain kafan Turin. Peneliti Matteo Borrini dan Luigi Garlascelli melakukan pemeriksaan pada bercak darah serta polanya, melalui teknik yang disebut Blood-Stain Pattern Analysis, dengan menggunakan darah manusia dan darah sintetis. Semula, Borrini dan rekannya hanya ingin mengetahui, apakah Yesus disalib dengan menggunakan salib berbentuk Y atau T. Namun hasilnya justru menunjukkan, bahwa darah tersebut jatuh secara vertikal dan acak. Hal ini tentu kontras dengan kepercayaan selama ini, bahwa Yesus dibaringkan kemudian ditutup dengan kafan. Peneliti mengatakan, bahwa noda darah pada kafan Turin menunjukkan, bahwa darah tersebut mengalir dari beberapa pose yang berbeda. Ada pola darah di tangan, dada, dan punggung. Bentuk noda darah pada kain kafan Turin pun, dinilai tidak konsisten. Gereja Katolik sendiri, selalu menolak untuk memperdebatkan soal keaslian kain kafan itu. Sejak tahun 1988, kain itu tak lagi bisa diakses dengan bebas. Temuan kali ini, berupa sebuah kitab, yang sampulnya menampilkan sosok timbul lelaki berambut keriting. Arkeolog, menduganya sebagai seraut wajah Yesus Kristus yang tersembunyi selama hampir 2000 tahun. Awalnya, artefak tersebut ditemukan di sebuah gua di desa Saham Yordania, dekat dari Israel. Daerah ini, terkenal sebagai tempat perlindungan bagi orang Yahudi kuno. Gua ini, berjarak kurang dari 150 km dari Qumran, tempat gulungan Laut Mati ditemukan. Menurut arkeolog, gulungan Laut Mati berisikan versi paling awal dari Alkitab Ibrani dan teks-teks lainnya. Apabila benar, berarti ini adalah penggambaran Yesus tertua yang pernah ada, oleh seniman yang sungguh mengenalnya. Dari sejumlah literatur, mulai surat Paul dan Lukas menegaskan, bahwa Yesus merupakan orang Yahudi atau Judayan. Pada 2001, pakar forensik antropologi Richard Neff, ahli anatomi Inggris, berupaya melepaskan penggambaran Yesus yang eurosentris, yang selama ini melekat pada simbol agama Kristen tersebut. Selain sebagai ahli forensik yang bekerja dengan kepolisian, Neff juga banyak merekonstruksi wajah berbagai tokoh dunia. Ia dibantu oleh ahli arkeolog dari Israel, menggunakan metode yang sama dengan polisi, saat melacak menemukan penampakan wajah aslinya. Mereka berusaha mengonsep ulang wajah Yesus, yang ia klaim mendekati aslinya. Mereka memulai dengan pertanyaan, seperti apa rupa orang Yahudi Galilea 2000 tahun yang lalu? Peninggalan arkeologi, teks sejarah, dan seni pemakaman Mesir kuno mengindikasikan, bahwa seperti kebanyakan orang di Yudea dan Mesir pada masa itu, Yesus kemungkinan besar memiliki mata coklat, rambut coklat tua hingga hitam, dan kulit coklat zaitun. Dia mempelajari bentuk tengkorak bangsa Semit dari Galilea di utara Israel, lalu menggambarkan ulang tengkorak tersebut dengan sistem komputerisasi sinar X. Selain tengkorak, ia menambahkan unsur lain, misalnya untuk rambut Yesus. Neff mempelajari bentuk rambut rata-rata pria bangsa Semit pada waktu itu. Dari teknologi forensik yang usahakan Neff, muncul sosok Yesus berwajah lebar, bermata hitam, rambutnya keriting, dan kulit kecoklatan. Ini tentu saja jauh dari sosok sang penebus dosa versi banyak gereja kekinian, yang muncul hasil interpretasi seniman Italia era Renaissance. Menurut Neff, Yesus tak mungkin berambut panjang, lantaran merujuk pernyataan Paulus dalam Injil, pria gondrong, dikecam sendiri oleh putra Maria itu. Dia sendiri tidak mengklaim, kalau itu merupakan wajah Yesus yang benar-benar asli, karena belum ada bukti otentiknya, dan jasad Yesus belum pernah ditemukan. Namun dia memberikan semacam ide kepada orang-orang, agar mempertanyakan kembali rupa Yesus, yang aslinya merupakan seorang pria dari Judea. Selain itu, Cicero Moraes, perancang dari Brasil yang memulai misi rekonstruksi pada tahun 2017, juga merekonstruksi wajah Yesus. Dia membentuk kembali wajah Yesus dengan bantuan grafik komputer, dan menghasilkan wajah seperti ini. Cargill, peneliti forensik arkeologi, setuju bahwa gambar-gambar Yesus yang lebih baru ini, termasuk rambut yang lebih gelap, rambut yang lebih keriting, kulit yang lebih gelap, dan mata yang lebih gelap, mungkin mendekati kebenaran. Sebagai pertimbangan, dapat diidentifikasi melalui gambaran yang paling dekat, yaitu seperti gambaran Musa di dinding sinagog Dura Europos, yang dibangun abad ketiga.
Musa digambarkan menggunakan pakaian yang tidak berwarna. Tampaknya, gambaran ini lebih tepat, dan memiliki dasar historis, dibandingkan adopsi Yesus dari masa Bizantium yang telah menjadi standar lukisan yang beredar sampai saat ini.